Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nikoma Aisanis, NPM 191FL030089 dari kelas FA2. Di sini, saya akan memaparkan tentang materi prinsip dasar desain obat tiba. Pada materi ini yaitu tentang mendesain molekul obat yang sesuai dengan targetnya. Desain molekul obat dilakukan dengan pendekatan multiport method, di mana molekul obat didesain berdasarkan subunit-subunit atau biopornya. Desain obat merupakan proses yang berulang atau interaktif di mana pada proses yang pertama yaitu desain atau identifikasi lead compound atau senyawa penuntun. Ini juga biasanya disebut dengan prototype, yaitu suatu senyawa yang sudah diketahui memiliki aktivitas tertentu. Jadi lead compound ini diidentifikasi apakah memiliki aktivitas yang cocok sebagai obat. Kemudian masuk ke tahap kedua yaitu sintesis dan uji aktivitas pendahuluan terhadap lead compound. Di mana dari tahap pertama, jika senyawa sudah didesain atau diidentifikasi, maka harus diuji dahulu aktivitasnya. Jika belum ada zatnya, maka disintesis terlebih dahulu. Akan tetapi, jika ada zat realnya, maka langsung saja dilakukan uji aktivitas terhadap lead compound. Kemudian, tahap yang ketiga itu optimasi farmakodinamik terhadap lead compound, di mana optimasi ini bertujuan untuk memperbaiki sifat-sifat yang kurang dari lead compound. Misalnya, lead compound-nya dia aktif tetapi aktivitasnya lemah, maka kita rubah aktivitasnya menjadi lebih kuat, yaitu bisa saja merubah rantai sampingnya, merubah gugus-gugus sampingnya, merubah dengan biosofternya, seperti itu. Kemudian setelah itu masuk ke tahap yang keempat, yaitu optimasi fase farmakokinetik dan fase farmasetik terhadap lead compound, di mana ini langsung masuk dilihat absorpsinya, distribusinya, metabolismenya. Kemudian jika dibikin bentuk sediaan, maka itu termasuk fase farmasetik. Kemudian setelah fase keempat ini langsung ke fase 5, yaitu uji praklinis dan klinis terhadap analog lead compound yang telah dioptimasi. Selanjutnya ada identifikasi lead compound. Lead compound mutlak harus ada dalam desain obat. Lead compound itu merupakan prototipe dalam desain obat di mana upaya optimasi difokuskan pada molekul tersebut. Biasanya merupakan molekul yang telah diketahui aktivitasnya, namun perlu dilakukan optimasi untuk dijadikannya molekul obat. Contohnya, desain obat anti diabetes. Lead compound-nya sudah diketahui. Itu biasanya pada obat metformin. Itu terdapat kekurangan, yaitu efeknya itu sangat besar sehingga kita bisa mengubahnya atau menurunkan efek sampingnya itu menjadi lebih kecil. Kemudian untuk mencari lead compound ini itu yang pertama ada secara kebetulan atau serendipity. Itu misalnya ada benzodiazepine, asam melforat. Kemudian yang kedua itu sumber endogen. Misalnya itu ada hormon, ada enzim, dan neurotransmitter. Untuk hormon itu ada hormon insulin. Itu biasanya orang diabetes yang kekurangan insulin. Kemudian ada yang neurotransmitter, itu biasanya seseorang yang terkena Alzheimer atau Parkinson. Itu biasanya kekurangan neurotransmitter dopamin, maka langsung saja diberikan obat dopamin. Kemudian yang ketiga itu ada sumber eksogen, yaitu sumber tanaman. Misalnya metabolit tanaman. Dan yang keempat itu ada desain obat rasional biasanya dengan CADD, yaitu Computer ID Drug Design. Terus yang kelima ada sintesis kombinasional dan HTS. HTS itu High Throughput Screening. Dan yang keenam itu ada genomics atau proteomics. Selanjutnya ada sejarah penemuan obat, yaitu misalnya yang pertama itu pada 1934 itu Rizka mensintesis pertama kali hormon progesteron. Terus yang kedua pada tahun 1960 itu ada Hoffman Loroch itu menguji benzodiazepine sebagai antisiolit. Dan yang ketiga itu pada tahun 1927 itu ada Zen Gisegi itu mengisolasi asam askorbat atau vitamin C. Selanjutnya ada inhibitor yang bekerja pada sisi luar aktif atau biasa disebut dengan non-kompetitif, di mana
Ini dia menghalangi substrat dengan cara molekul obatnya itu menempati lekukan gugus prostetik sehingga merubah sisi aktif dan substrat tidak bisa masuk. Seperti yang terlihat pada gambar, itu ada jenis inhibitor yang menempati salah satu lekukan yang ada di bawahnya, sehingga otomatis pada lekukan sisi aktifnya itu berubah, dan itu inhibitornya tidak bisa masuk ke dalam sisi aktifnya. Selanjutnya itu ada desain agonis, di mana target kerjanya itu adalah reseptor. Suatu target kerja atau molekul yang menjadi target kerja obat yang pada dasarnya merupakan target kerja dari neurotransmitter. Target kerja obat berupa reseptor ini biasanya istilah obatnya disebut dengan agonis dan antagonis, di mana agonis ini bekerjanya seperti neurotransmitter alaminya, sedangkan antagonis ini itu menghalangi agonis atau neurotransmitter alaminya sehingga reseptornya itu tidak aktif. Kemudian ada syarat mendesain agonis, yaitu molekul agonis harus mempunyai gugus fungsi yang tepat dengan posisi dan ukuran yang tepat pula atau reseptornya, dan senyawa dengan struktur yang berbeda, namun memiliki gugus pengikat yang sama terhadap suatu reseptor, maka potensial sebagai agonis. Selanjutnya, yaitu mendesain antagonis. Suatu antagonis akan bekerja dengan menghalangi berinteraksinya antagonis dengan reseptornya, di mana desain agonis ini dibagi lagi menjadi dua, ada yang bekerja pada sisi aktif dan ada yang bekerja di luar sisi aktif. Untuk yang bekerja pada sisi aktif, untuk berikatan, reseptornya tidak perlu berubah bentuk karena antagonisnya hanya menghalangi dan tidak menyebabkan efek karena tidak ada perubahan bentuk dari reseptornya, sehingga neurotransmitter alaminya itu tidak bisa berinteraksi dengan binding site. Yang kedua, itu antagonis yang bekerja di luar sisi aktif. Jika antagonis menempati lekukan reseptor yang bukan sisi aktif atau binding site, maka akan merubah bentuk binding site-nya, sehingga neurotransmitter alaminya itu tidak dapat masuk dan tidak menghasilkan efek pada reseptor. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.